Shalom, selamat malam untuk kita, saudara-saudariku, remaja dan pelajar CD. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah PHD kita. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini dengan doa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan nyanyian pujian kepada Tuhan dari buku ND nomor 25 ayat 1 dan ayat 2. Kita satukan hati kita berdoa. Adalah sukacita yang terbesar bagi kami rasakan Tuhan sampai pada hari ini, pada malam ini, kami berkumpul dalam hati kami, di tempat kami masing-masing Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dan bimbingan-Mu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk memahami dan mendalami firman-Mu Tuhan, agar menjadi bekal kami di hari-hari, di masa-masa yang jahat ini. Hanya kepada-Mu saya Tuhan kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Saudara terkasih, remaja dan pelajar CD HKBP Binjai, untuk mendengarkan firman Tuhan dari PHD kita yang tertulis dalam Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-8 hingga 12. Saya akan bacakan untuk kita dengarkan dalam hati kita masing-masing. Kesia-siaan dalam hidup. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja, seorang dapat dialahkan, dua orang akan
mempunyai laki atau saudara laki-laki, henti-hentinya ia berlelah-lelah. Siapa aku berlelah-lelah dan menolak ke stasiun kereta api sampai ke simpang 4 menuju lampu merah Tugu Pahlawan. Lewat dari jam 10 malam, selalu ada aja kejadian yang biasanya anak muda selalu lakukan. Tapi tentunya saya yakin muda-mudi HKBP tidak. Kebiasaan anak muda yang sering yang saya ucapkan adalah balapan liar. Suatu kali beberapa minggu yang lalu saya terjun ke tempat itu. Saya ingin melihat karena rasa ingin tahu saya mengapa tiap malam lewat jam 9 dan jam 10 dari hari Jumat hingga hari Minggu suara bising sepeda motor selalu meramaikan suasana di gereja ini. Bukan karena rasa ingin anggar jago, tapi adanya ke rasa ingin tahuan saya pergi ke tempat itu, lalu melihat lokasi, dan ternyata anak-anak muda di situ memang benar mengadakan balapan liar dengan sepeda motornya. Ketika saya memasuki kawasan tersebut, saya melihat ada seorang muda yang masih bisa dikatakan umur 17 tahun ke bawah. Lalu saya mencoba untuk mendekatinya dan ingin berbincang dengannya. Memang tak semudah yang saya ucapkan, tapi ketika kita jatuh turun ke tempat tersebut, bukannya gampang untuk menjumpai dan berbincang-bincang dengan mereka. Ada hampir begitu perseteruan, adu mulut, saling memaaf-maafkan. Istilahnya saya tidak terlalu diterima begitu karena orang asing. Tapi perlahan-lahan saya ngobrol, saya panggil abang, saya mencoba mendekati, mencoba melihat situasi tanpa harus terjun masuk lebih dalam dengan hanya lapisan luarnya saja. Lalu saya bertanya, apa motif abang, apa motif saudara melakukan hal ini? Tidak ada motif apapun, katanya. Lalu untuk apa dilakukan? Untuk mencari uang. Loh, itu kan motif, saya bilang. Bukan, itu pekerjaan, katanya. Kok abang bilang, saudara bilang itu pekerjaan? Karena yang menghidupkan saya tidak ada lagi. Yang menghidupi saya tidak ada lagi. Kenapa abang bilang begitu? Orang tua saya sudah tidak ada. Tidak adanya bagaimana ini bang? Satu sudah meninggal, satu lagi sudah meninggalkan saya. Jadi abang tinggal di mana? Tinggal di bengkel. Ngapain situ bang? Jadi montir, pekerja, tukang. Lalu, bukankah sudah ada pekerjaan tetap abang di situ? Mengapain lagi di sini? Berada uang jajan saya bang, tambah-tambah katanya. Perlahan-lahan pembicaraan ini semakin mendalam dan melembut dan mulai adanya kesinambungan dengan saudara yang satu ini. Kemudian saya bertanya, kalau abang tidak bekerja di sini, kenapa rupanya bang? Apanya tidak cukup? Memang tidak cukup bang, katanya. Lalu bagaimana bisa Anda menghasilkan uang dari balapan ini? Dia berkata bahwa di ujung sana ada seorang pemegang uang, istilahnya mandor, joki, yang nantinya kalau dia menang akan memperoleh sedikitnya upah dari hasil kemenangannya itu. Dia mencuri, dia mengambil start dari simpang 3, simpang 4, lalu menuju kepada ujung stasiun kereta api, dan ketika dia menang, dia akan memperoleh upah yang dia menangkan dari balapan itu. Memang penuh resiko yang dilakukannya, tapi ketika tujuan, ketika keinginan kita sudah di ujung tanduk, sudah meraup kehidupan kita,
segala tujuan pun kita halalkan. Segala cara kita pergunakan untuk menggapai suatu tujuan. Saudaraku yang terkasih, dari pengalaman yang saya ucapkan itu, kita tahu latar belakang yang menghadapi saudara kita itu karena apa, atas apa, karena tidak memiliki teman hidup. Raja Salomo yang mendiktekan buku pengkhotbah ini, yang melafalkan buku pengkhotbah ini, yang dituliskan oleh para cendekiawannya, para imam-imamnya, para penulisnya yang pintar-pintar atau cendekiawannya. Salomo merasakan bahwanya dia sudah mulai frustasi. Salomo memiliki segalanya, kekayaan yang berkelimpahan dan karunia berkat Tuhan yang tiada berkesudahan, bahkan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Segalanya ia miliki, tapi satu pun tak ada yang kekurangan. Pengalaman yang dituliskan oleh, yang didiktekan oleh Raja Salomo dalam buku pengkhotbah ini sungguh sangat mendalam dalam kehidupannya, lantaran tidak memiliki seorang teman hidup. Di ayat 8 dikatakan bahwasanya sia-sia bila tidak ada yang bisa kuberikan, bila tidak ada yang bisa kusampaikan pada seseorang, hanya sebuah kesenangan pribadi, hanya sebuah kepuasan pribadi saja, tanpa adanya saling memberi dan mengasihi. Kesia-siaan inilah yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam tulisannya di buku pengkhotbah ini. Banyak di antara kita yang berkelimpahan, bahkan yang kekurangan, tapi tak memiliki yang namanya teman hidup, yang tak memiliki namanya teman cerita dalam keluarga, yang tak memiliki teman curhat dalam kehidupan sekolahnya, kehidupan gerejanya, dan kehidupan lesnya sekalipun. Kita dituntut untuk hidup bersamaan. Itu alasannya mengapa Tuhan ciptakan Hawa untuk Adam, Tuhan berikan Yonatan untuk Daud, Tuhan menggandengkan Petrus dan Andreas, dan Tuhan berikan Paulus dan Barnabas untuk menginjili di tanah Romawi. Tanpa ada suatu tujuan, Tuhan tanpa dengan adanya suatu tujuan, Tuhan memberikan kita seorang teman hidup. Tentu ada alasannya mengapa Tuhan ciptakan kita bersama-sama. Memang benar kita dilahirkan seorang diri, tapi kita hidup bersama-sama. Memang benar kita mati pun akan sendiri, tapi kita pun akan mempertanggungjawabnya kepada Tuhan. Dengan siapa kita hidup selama kita berkehidupan di dunia ini. Perlu adanya tanggung jawab kita kepada Tuhan kelak. Apakah hidup ini hanya semata-mata untuk hidup uang saja? Apakah hidup ini hanya semata-mata untuk mencari kebahagiaan? Tuhan itu tidak adil. Paham. Terlebih dahulu Tuhan memberkati hidup kita ini sebelum kita lahir, sebelum kita diciptakan. Penciptaan Allah telah memberkati kita. Allah telah mengaruniakan kita seorang teman. Allah telah mengaruniakan kita keselamatan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu saudara-saudariku pelajar CD terutama dan remaja muda-mudi yang mengemban tugasnya dimanapun dan sekolah maupun pendidikannya, ingatlah selalu kehidupan ini tidak semata-mata hanya untuk hidup. Tetapi, permisi, mohon maaf kawan-kawanku, jangan ada yang sakit hati. Kucing pun, kerbau pun, makannya, kerjanya dia mengombak sawah, membajak sawah. Kucing pun kerjanya mencari makan, berbisa makan anak-anaknya. Kelinci pun
hidupnya hanya mencari makan. Lalu manusia, apakah demikian? Hanya mencari, hanya mengejar yang diinginkannya dengan kepuasannya sendiri. Itulah yang dikatakan Pak Salomo dengan kata kesia-siaan, tanpa adanya suatu tujuan. Kalau kita sudah punya kelimpahan, kalau kita sudah punya karunia yang begitu banyak, mau sama siapa kita berikan? Apakah hanya kita berikan kepada ego kita saja? Kita dituntut di dunia ini, dalam tulisan pengkhotbah ini, untuk selalu mengenal yang namanya hidup dengan kata bersama. Lalu muncul persoalan yang kedua yang disampaikan dalam nats ini. Tapi sia-sia juga bila hidup ini hanya menyalahkan bumi. Istilahnya, sudah diberikan Tuhan teman, manusia sesama, tapi kok masih sanggup bilang Tuhan tidak adil. Sampai saat ini saya tidak punya kawan, sampai saat ini saya tidak punya sahabat, sampai saat ini saya tidak punya pacar, sampai saat ini orang tua saya tidak akur, malahan orang tua saya cerai. Ada 4 hal yang bisa menjawab hal itu. Seorang psikolog dari Jerman berkata, yang pertama, adanya karena ketidakterbukaan kita kepada dunia semesta ini. Yang kedua, adalah karena kita membatasi diri kita. Kita membuat gerbang, membuat tembok yang begitu kokoh dalam pribadi kita, sehingga sulit untuk dimasuki. Yang ketiga adalah karena kata nyaman. Ingatlah saudara-saudariku, nyaman adalah musuh perkembangan. Yang keempat, karena trauma. Trauma pernah dulunya dibully. Trauma pernahnya dulu dilakukan kekerasan. Trauma dulunya pernah diabaikan. Trauma karena dulunya dia minoritas di antara para mayoritas. 4 hal yang dikatakan oleh Pak memang nyata halnya dalam hidup ini. Tapi yang 3 hal yang ingin saya katakan dalam 4 poin itu bukan karena teman belum ada, sahabat belum datang, pacar belum milik. Tapi karena kita tidak terbuka, kita membatasi kita nyaman dengan kepribadian kita. Kita selektif terhadap suatu hal. Dalam hidup ini jangan pilih-pilih. Cukup makan aja yang dipilih-pilih. Pekerjaan aja yang dipilih-pilih. Sekolah dipilih-pilih. Tapi teman boleh milih-milih, tapi jangan pilih kasih. Saudara yang terkasih, untuk itu kita diembankan tugas oleh Tuhan begitu banyak. Pasti ada tujuan Tuhan Yesus datang mengatakan kasih. Kata kasih bukan hanya sebagai kata mengasihi, mengampuni, dan mentobatkan seseorang, tapi juga saling berteman, saling kehidupan bersama di dunia yang dijadikan. Sekiranya mungkin kita harus terbuka, harus membuka hati dan pikiran kita. Untuk itu, pengkhotbah Raja Salomo di umurnya yang tua, di penghujung waktu-waktunya ingin mengakhiri hidup karena sudah merasakan tidak lagi sanggupnya. Ketika masa pemerintahannya di Israel sudah mulai berakhir, disitulah dia merasakan bahwa semuanya kesia-siaan. Artinya saudara-saudariku, jangan pas mau mati, jangan pas mau tua, jangan pas mau sudah tamat. Kita tidak merasa, di sekarang ini pun kita tidak merasa, kita dengan entengnya ngomong, aku nyaman kok begini, aku tahan, tidak. Tanpa kau sadari, kau mencelakai dirimu di kemudian hari. Kau meletakkan dirimu pada sebuah jebakan yang kelak, bila kau tidak menyadarinya, kau akan menyesal seperti Salomo memiliki segalanya, tapi tidak memiliki satu hal. Dia memiliki Tuhan dengan hikmatnya, tapi di dunia pun dia merasa hampa. Seorang pendeta pun
yang dekat kepada Tuhan perlu seorang teman hidup. Seorang pastor yang tidak menikah, yang melibatkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan, perlu yang namanya rekan hidup, perlu yang namanya teman hidup. Seorang pebisnis pun dengan proyeknya yang begitu besar perlu seorang investor untuk mengembangkan perusahaannya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita bekali dalam hidup ini. Kita berdoa. Amin. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, yang kami sembah melalui anak-Mu yang menyelamatkan kami dan mengaruniakan kami kasih setianya. Ya Bapa, telah kami dengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Jadikanlah itu bekal kami dalam hidup kami dan menjadi pelita dalam hidup kami, serta terang dalam jalan kami, menjalani kehidupan kami di sepanjang hidup yang telah Engkau berikan. Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang dihidupkan, yang diberikan kesempatan untuk hidup bersama-Mu dan bersama sesama umat manusia. Kami ada alasan lantaran Engkau menciptakan kami bersama-sama dengan saudara kami, saudara seiman, saudara tidak seiman pun Tuhan. Kau jadikan kami untuk selalu memahami kehidupan ini. Ya Bapa, kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar ketika kami menjalani hidup kami, langkah demi langkah, kami begitu mengenal Engkau Tuhan, dan semakin menyelidiki hidup ini. Sertai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu di kemudian hari. Dengan bekal itu Tuhan, kami pun memiliki teman, kami pun memiliki sahabat, ataupun yang lebih daripada itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang memiliki persoalan dalam hidupnya. Agar pun Tuhan di kemudian hari ia dapat melaksanakan kehidupannya dengan kebahagiaan yang daripada-Mu. Yang tidak diterima Tuhan, dalam perguruan yang mengalami penundaan-penundaan dalam ujiannya Tuhan, yang mengalami persoalan dalam persekolahannya lantaran pandemi corona yang menghampiri kami, Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang mengaruniakan Roh Kudus-Nya di tengah-tengah hidup kami, agar kami selalu sabar Tuhan dan selalu mengenal banyak karunia-Mu yang agar kami tidak bersungut-sungut Tuhan untuk di dunia yang penuh dengan penderitaan ini yang Kau karuniakan kepada kami. Segalanya Tuhan, doa dan permohonan kami serahkan ke satu. Sonang dilambung Yesus, sonang narojusi,
Mari kita tutup ibadah kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.